kok akhirnya itu biro yang nggak benar, tunjukin aja ibu. Ya, di sini udah ada legalitasnya. Kemudian dapat voucher souvenir, baju koko atau mukena. Kalau yang bapak-bapak mukena, ibu baju koko. Kan berangkatnya berdua pak. Ya, kemudian voucher. Nah ini voucher ini yang 350 US dollar. Kemudian kartu. Jadi kalau yang di bawah usia 64 ada 2 kartu. Yang satu warna hijau itu kartu asuransi. Jadi itu dicek ya, dicek lagi bapak sekalian. Kalau kemudian itu, kemudian ini vouchernya. Nah untuk yang mau berangkat, vouchernya nanti diserahkan lagi kepada leadernya untuk mengurangi biaya umrohnya. Jadi sudah punya tabungan 350 US dollar. Jadi kalau sekarang nilainya mahal sekali karena dolarnya lagi naik ya. Habis Pak Jokowi naik, malah dolarnya naik ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kan berapapun biaya umroh, insya Allah diganti sama Allah. Jadi kalau sama mikir. Kemudian yang kedua booking seat. Untuk Bapak Ibu yang merawat di sini, insya Allah semuanya sudah booking seat ya. Karena booking seat ini untuk mengunci tanggalnya. Yang mau tindak Desember apalagi mungkin sudah mulai diingatkan ya. Januari, yang Februari juga. Kalau dananya belum ada, diusahakan yang 300 dolarnya dulu. Itu untuk mengunci tanggalnya. Karena apa? Di Arminarika itu penuh. Jadi kalau mau berangkat Januari belum booking seat sudah nggak ada seat lagi. Jadi untuk booking seat didahulukan dulu, booking seat dulu. Kemudian handling tax yang 1 juta juga dibayarkan bareng dengan booking seatnya. Kenapa yang 1 juta dibayarkan dulu? Karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini. Ada yang kopinya belum sampai? Alhamdulillah. Jadi nanti dalam koper ini Bapak Ibu akan mendapatkan koper ini. Kebetulan yang sekarang kopernya besar, saya kopernya seperti ya. Nanti untuk yang ini kebetulan koper dari putri. Nanti akan mendapatkan bentuk 2, kemudian tas yang ini ya, untuk sandal, untuk paspor. Oh iya, untuk yang ini kalau bisa sih sebelum pindah, pengalaman saya dikencengin lagi, dijahit lagi karena sering dibuang. Biasanya isinya minuman semuanya masuk kan jadi berat. Jadi usahakan sebelum dipakai bisa jahitannya jahitannya jadi berat. Kemudian baju batik. Nah ini yang harus segera kita jahitkan karena ini kan masih kain ya. Nanti boleh modelnya terserah, Bapak Ibu boleh di model apapun. Kayak mau masuk juga bagus itu bikin garis. Mau masuk itu bagus ini ya. Itu kan kecil orangnya. Pakai aplikasi biasanya. Bahannya mirip-mirip ya. Iya, yang polos biasanya. Ini kan sisanya ditempel-tempel supaya nggak kelihatan. Tapi kayaknya kan kayak mungkin tadi semua apa ya? Ada polos. Aplikasi nanti boleh nyontek ya.
dari Bapak Ibu sekalian, rombongannya nanti tergantung kesepakatan masing-masing. Kalau misalnya mungkin untuk yang Desember, Januari, yang sekitar 10-an orang biasanya ada yang pakai mobil, ada yang pakai kereta, gitu. Dan untuk yang tanggal 15 Februari, insya Allah kita akan menggunakan satu bis. Jadi dari Purwokerto itu sudah dengan menggunakan bis yang sama, tempat duduknya pun sudah diatur seperti kita di sana. Jadi bis di sini penataannya insya Allah sudah sama dengan bis yang di Saudi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang 15 itu nanti kita berangkat bareng-bareng dari sini, kita mulai dari sholat safa dan sebagainya. Kemudian nanti sampai di sana nanti kita akan ke kantor. Kemudian kita akan Istiqlal, dan kemudian kita akan stay semalam di hotel, kemudian besoknya berangkat ke bandara. Nanti pulangnya juga sama disebut dengan Istiqlal. Itu yang 15. Kalau sampai ke tempat mulai nah kalau yang Desember atau Januari bisa jadi mungkin daerah secara dengan mobil. Yang Desember insya Allah bisa. Jadi untuk kalau misalnya banyak nanti bisa dibuat. Jadi masing-masing rombongan itu tergantung karena itu akan menyangkut biayanya. Jadi kalau misalnya kesepakatan rombongan, kalau mau pakai kereta biayanya berarti berapa, kalau mau pakai bis lagi biayanya berapa. Semakin banyak orang insya Allah semakin murah. Nah kalau yang untuk tanggal 15, 850 ya Pak? Kalau nggak ada kenaikan BBM. Jadi kita sama-sama dari kenaikan BBM. Jadi untuk yang 15 Februari, kalau belum ada kenaikan BBM, insya Allah sih tetap 850. Tapi nanti kita bicarakan lagi di luar kesempatan ini karena sudah mulai. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya ini ada dokumen umroh. Dokumen umroh saya ingin menanyakan lagi ke Bapak Ibu, yaitu paspor, buku kuning, dokumen medis, kemudian foto. Penarsim pinjam ya, buat contoh ya. Fotonya seperti ini, 80 lembar, 4 kali 5 lembar, 3 kali 4, 5 lembar. Ya. Latar belakangnya putih. Jangan lupa yang itu jangan pakai kerudung putih, jadi nggak kelihatan mukanya aja. Kemudian oh iya, pesan dari Pak Penarsim, teman-teman, kalau mau paspor jangan pakai baju putih karena latar belakangnya jadi nggak kelihatan. Ya. Jadi segera yang ini segera dipenuhi minimal 45 hari sebelum keberangkatan sudah selesai. Kemudian ada tambahan fotokopi kakak. Kemudian kalau yang berangkatnya suami istri atau istri sendirian saja dilengkapi dengan buku nikah yang asli. Kalau anak-anak itu akte kelahiran juga yang asli ya. Ini urusannya dengan memudahkan. Kemudian selanjutnya ini dokumen pembuatan paspor. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin tahu yang sudah punya paspor berapa orang? Yang sudah punya paspor berapa? Yang belum punya paspor? Yang belum? Nah, awalnya kemarin sebenarnya agak mudah ketika imigrasi itu sedang disorot KPK. Nah sementara kemarin itu mulai agak awal bulan ini itu mulai agak lagi pengalaman bangkit kemarin beberapa kali ke sana juga tidak bisa diurus seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin ada yang bisa ya. Nah karena itu kali ini kita insya Allah akan dibantu oleh Bapak dari Sumarsum. Jadi Bapak Ibu persyaratannya yang pertama KTP asli ya. Ini aslinya boleh dicatat. Ini yang mau nyatat ya, karena lagi azan. Ini HP. Oh HP. Memang tak tersebut. Itu HP. Jadi KTP asli, KK asli, kemudian yang poin 3 ini salah satu. Boleh akte lahir, atau ijazah, atau buku nikah. Kalau bisa yang sesuai dengan KK dan KTP-nya.
surat rekomendasi dari Biro Umroh. Kalau kemarin-kemarin kebetulan saya, Mbak Eros dan beberapa kita sudah menggunakan perwakilan tanda tangannya kita. Itu kemarin nggak ada masalah. Sudah beberapa orang menggunakan itu nggak masalah. Tapi ternyata kemarin bermasalah. Jadi dan yang dipermasalahkan adalah bahwa biro tersebut harus punya surat izin MOU dan surat izin dari Jadi alhamdulillah Pak Maksum dan Ibu ini sudah punya. Jadi oleh Arminareka Pusat, Pak Basni, beliau sudah ditunjuk untuk membantu teman-teman Armina yang ada di Jakarta. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti akan dimudahkan. Nah, kemudian biayanya ini, biayanya 550.000. Jadi Bapak Ibu hanya datang 1 kali saja untuk foto, untuk mengumpulkan dokumen dan pengambilan nanti akan dibantu oleh kita. Ya. Nah kalau yang sudah siap dokumennya, terus silakan siapa sih? Bisa. Karena kemarin saya lewat orang dalam malah nolak. Di Jakarta sudah ada. Tadi pagi saya BBM-an dengan yang di Sidoarjo, kebetulan karena saya ada di Jawa Timur, itu 700 di sana. Nah itu ya, kemudian selanjutnya Pak Eko. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan dibantu untuk pengurusan paspornya, usahakan besok pagi bisa dokumennya. Kalau yang sekarang sudah siap dokumennya, ada? Ya. Jadi, nah kemudian itu yang pertama paspor ya, yang kedua dokumen limited yang seperti ini. Nah besok pagi insya Allah jam 9:30 kita juga menyelenggarakan suntik meningitis untuk yang belum suntik di sini di ruangan sini, tempatnya di sini. Jadi insya Allah 9:30 karena tadinya dokternya mau hari ini saya minta biar sekalian dengan manasik, tapi ternyata karena dokternya sudah S2 Dr. Wawan, jadi hari ini kuliah, jadi beliau nggak bisa misalnya besok. Nah kemudian untuk ini Bapak Ibu yang harus disiapkan fotokopi KTP 1 lembar saja. Kalau yang sudah punya paspor boleh fotokopi paspornya. Terus yang kedua, jadi yang pertama fotokopi KTP atau paspor 1 lembar saja. Yang kedua foto berwarna ukuran 4x6. Mau foto yang seperti ini boleh, yang biasa yang latar belakangnya apapun boleh.
Mulai planning itu gimana? Ini masalahnya. Kalau bisa awal saya malah Bapak Ibu menurut saya nyuruh medal sedikitnya ini bagi Bapak Ibu yang butuhan buku panduan yang bersih niki konten tiga buku niki tiga buku niki panjenengan gantos ongkos cetak mau 300.000 yang butuhan mangke langsung insya Allah Sabtu yang akan datang bisa Sabtu yang akan datang insya Allah Sabtu yang akan datang sudah siap. Aja tinggal tanggalkan sama 15 Februari. Insya Allah nanti juga akan mendapat buku album kenangan. Gak pakai biaya. Gak pakai biaya. Nanti saya buatkan khusus. Album nanti di situ ada nama pembimbingnya dan fotonya gede. Makanya nanti saya minta foto-foto panjenengan semua di sini. Kemudian ya semua. Kemudian nanti ada pembimbing, foto pembimbing di buku. Itu bukunya ya sebuku lah itu ya. Ada foto pembimbing, ada foto ketua rombongan, ya, ada foto ketua kelompok, ada foto-foto semua jamaah yang masuk di tanggal itu. Kemudian nanti ada pembagian penghuni kamar di Indonesia, di Mekah, di Madinah sudah disusun di buku itu. Kemudian halaman yang paling belakang itu sudah panduan tempat duduk di bis si A dengan si B, si C dengan si C, D dan sebagainya sudah ada semua. Jadi panjenengan menjamin salah duduk manis. Oke, salah. Oke. Ya tadi beda yang lain. Tapi ada data kita kondisikan lagi ya. Lajeng tindakipun kados pundi Bapak Ibu? Ini sepintas sedikit. Tindakipun mangke panjenengan satu mriki kumpulnya teng pundi? Kumpulnya di mana? Nanti bis datang ke situ. Jam 2 siang saya sudah siap, biasanya bisnya. Jam 2 siang siap bis di situ. Bapak nanti mau di masjid mana? Bisnya datang ke situ. Lajeng mangke panjenengan sedaya nggih ngecek tas-tasnya dimutaken bagasi. Lajeng mangke mlebet masjid, salat sabar dipandu dan doa. Lajeng tindaknya mangke sasampunipun panjenengan sedaya salat nasa sedaya jam 3 menit biasanya. Mangke kita mangke numpak bis dipandu doa. Sepanjang jalan kita baca doa, tausiah dan sebagainya. Pokoknya di situ nggak boleh ngomong yang lain. Pokoknya di situ kita mau ke tempat suci, hati kita dalam keadaan suci, nggak boleh ngomong babahan apalagi gosip. Aja mangke kita mangke teng ibu kota teng Jakarta menuju teng Masjid Istiqlal. Biasanya nek mboten macet subuh kita sampun dugi Masjid Istiqlal. Kita sholat jamaah subuh, nanti sesudah jamaah subuh ada tausiah bimbingan sholat duha. Di situ sholat duha, nanti sesudah sholat duha jam 9 kita menuju ke pusat Aminah di Salemba sampai jam 12 siang. Nanti jam 12 siang kita dapat udah booking makan untuk jam 12 siangnya makan siang. Kalau makan paginya nanti di depan Masjid Istiqlal banyak sekali makanan. Makan siang nanti kita menuju ke hotel. Hotelnya sudah di lingkungan bandara Bapak Ibu. Jadi kita insya Allah nggak pernah macet. Nanti kita nginep semalam, dan paginya kita siap-siap. Nah, manasik umum malamnya maghrib sampai isya. Manasik umum. Kemudian paginya panjenengan sholat subuh sudah dalam keadaan siap pakai baju ini ya. Nah, baju Aminah yang sudah siap, nanti kita menuju, sudah ada mobilnya ya, mobil hotel, menuju ke bandara di sana. Kemudian sana nanti kita pakai doa dulu di situ, di hotelnya. Di sana juga nanti kita dapat dokumen-dokumen dan sebagainya, paspor, buku kesehatan dan sebagainya sudah lengkap. Nanti kita pegang masing-masing. Sesudah panjenengan pegang buku biasanya doa, biar nanti sesuai teknis ya. Nah, biasanya kalau yang pas ada pembimbing Pak Masum yang bimbing, itu doa di depan bandar itu beliau yang bimbing biasanya bimbing, kemudian panjenengan masuk ke dalam, kemudian nanti kita sampai Jeddah, Mekah, Madinah, sampai pulang lagi Indonesia, kami jemput panjenengan. Jeddah sedang ke Indonesia, saya nanti juga sedang menuju ke ibu kota.
50 itu sudah makan di jalanan, sudah minum di hotel, makannya 4 kali Bu. 4 kali makan, ya 4 kali makan. Nanti saya sama bisnya sudah bawa nasi box, ya makan. Kemudian paginya enggak makan dengan saya, tapi panjang beli di Istiqlal. Kemudian makan siang, kemudian makan malam, kemudian makan pagi, sudah. Ya. Nah, nanti kita jemput pada saat panjenengan pulang. Nah, kalau penjemputan pulang saya cuma nyiapin bis sama apa saja. Kalau makan masing. Nah, ini untuk tahun ini 850 itu sudah ya segala macam lah, sudah dengan hotel di kota bisa dibayar, sudah lengkap. Tapi untuk tahun ini kalau BBM-nya nggak jadi naik, ya biasanya tetap, biasanya biayanya tetap. Tapi kalau BBM-nya naik saya belum tahu. Ya mau bagaimana? Begitu Bapak Ibu. Ngaten ya Bapak Ibu ya sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tempatnya saya undang. Udah mau saya. Oh ya Bapak Ibu kalau mau tempat saya 24 jam itu saya buka. Silakan Pak monggo. Ya nanti ada alamat saya Pampok, Abang Pampok Wetan yang mau ke Wonosobo. Di situ ada masjid yang biasa untuk sholat di situ aja. Dan saya kanan jalan. Iya. Sini ke sana kanan jalan, selatan jalan.